Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan menjadi muslim dan muslimah, kita jadi mengenal siapa Tuhan pencipta alam semesta ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena la ilaha illallah yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa yang menggantikan siang dan malam, terjangkau atau terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Dan dengan itu kita tidak butuh Tuhan-Tuhan lain bergantung dan mengikuti panduan orang-orang atau manusia, tapi kita cukupkan kepada satu Tuhan saja. Dan kita tahu tujuan kita ada di muka bumi ini, mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh, mana yang bisa kita nikmati dan mana yang tidak boleh. Di dunia kita punya panduan hidup, dan di akhirat nanti kita akan dapat balasan maksimal dengan surga yang abadi. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu kita berharap agar dibalas sesuai yang dijanjikan. Karena mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampuan dosa, penerimaan amal saleh, juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Oleh karena itu mengucapkan Alhamdulillah dan juga salawat kepada Nabi SAW adalah hal yang harusnya tidak luput bagi setiap muslim setiap mereka mau memulai aktivitasnya. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita Kunci Sukses di Alam Kubur yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli. Dan kembali kita ingatkan, karena pertemuan kita kurang lebih sebulan sekali, alam kubur ini adalah alam yang pasti kita semua lalui. Harusnya setiap orang di antara kita, setiap lewat kuburan, dia harus merenung sejenak, walaupun hitungan detik saja. Kalau gundukan tanah dan batu nisan itu di dalamnya ada manusia seperti kita. Mungkin lebih cantik, lebih tampan, lebih pintar, lebih sukses, lebih kaya, lebih segala-galanya. Atau bahkan lebih buruk. Misalnya lebih jelek, lebih rusak akhlaknya, lebih jauh dari agama. Tapi intinya mereka semua sudah berada di bawah tanah. Dan pasti saja mereka akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang mereka lakukan. Kalau amal baik akan dipertanggungjawabkan ikhlas atau tidak, maksimal atau tidak. Kemudian yang lolos dari tes tersebut akan mendapatkan balasan maksimal. Dan orang-orang yang justru berbuat kejahatan juga akan diperlihatkan dan akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa dia sia-siakan waktunya dan dia gunakan justru untuk pelanggaran apa yang telah dilarang oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengingatkan kita dalam banyak riwayat beliau. Di antaranya adalah tentang masalah merenung tentang masalah kematian, kuburan ini. Sebagaimana beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian di fase Mekah, karena waktu itu masih belum banyak kuburan muslimin, atau bahkan mungkin belum ada secara khusus, dan masih sedikit di antara orang-orang mukmin yang meninggal dunia. Maka sekarang di fase Madinah dan seterusnya, setelah beliau hijrah ke Madinah dan seterusnya, umat Islam sampai menjelang hari kiamat, ziarailah kubur itu. Datang, lewat, renungi di situ, ya, ambil pelajaran, introspeksi diri. Toh orang-orang yang di dalamnya itu seperti kita, dan kita pun akan menuju ke sana, karena itu akan mengingatkan kalian tentang hari pulang ke akhirat. Seorang mukmin tidak dilarang menikmati dunianya. Boleh makan yang enak, minum yang enak, berpakaian yang nyaman, tempat tinggal yang luas semampu dia. Sampai kata Nabi SAW, kebahagiaan ada pada 4. Yang pertama adalah pasangan yang baik, istri yang salihah, suami yang saleh. Yang kedua, karena mereka akan pandu selalu kita atau bersama-sama untuk menerapkan syariat Allah sampai ajal datang. Kemudian rumah yang luas, tunggangan yang nyaman, serta tetangga yang baik atau tetangga yang dekat dengan agama. Dan sebaliknya, kehancuran dan penderitaan itu ada pada pasangan yang buruk, yang fasik, yang jauh dari agama, rumah yang sempit, kendaraan yang tidak nyaman,
serta tetangga yang rusak akhlaknya. Berarti kan kita tidak dilarang untuk menikmati, tapi Islam datang seperti menyortir hanya yang bagus-bagus saja yang bisa kita nikmati. Yang biasa diistilahkan dengan halalan thayyiban. Halal dibolehkan, thayyiban berkualitas. Ayam halal kalau disembelih dengan benar, tapi kapan dia sudah basi, rusak, nggak boleh dimakan karena sudah tidak thayyib. Berarti Islam datang menyortir buat kita sesuatu yang bagus-bagus saja. Makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, semua yang bagus saja, yang kualitasnya sangat bagus, sempurna. Bahkan dalam Islam dibolehkan kita menikmati selama tidak melanggar agama. Contoh misalnya kita masuk ke satu toko buah dan kita temukan ada buah anggur yang grade A-nya harganya 300.000 per kilo misalnya. Saya mungkin belum pernah temukan harga seperti ini, mungkin 100.000 lebih, 200.000 lah. Anggap 300.000 rupiah kurma anggur yang paling bagus. Di saat itu Anda memiliki uang cukup untuk beli. Sementara ada grade B-nya harganya mungkin 100.000 rupiah. Boleh enggak kita sebagai seorang muslim menikmati yang A-nya? Boleh. Bahkan itu bagian daripada hal yang dianjurkan dalam agama. Makanya Islam datang menyortir sesuatu yang terbaik saja. Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, pakaian, pergaulan, pasangan hidup, anak-anak, teman-teman, semuanya harus yang bagus saja. Bagus itu disimpulkan di kalimat halal dan thayyib. Dia dibolehkan dalam agama dan juga berkualitas, ya. Maka tidak ada sesuatu yang menjadi alasan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, bahkan tidak sibukkan diri dengan amal-amal saleh. Kembali saya reviewkan dan ingatkan Bapak Ibu sekalian, kita ini di muka bumi hanya ada dua jalan. Harus ditentukan jalan mana yang ibu mau ambil. Yang pertama jalan yang benar, yang kedua jalan yang salah, dan tidak ada jalan yang ketiga. Jalan yang benar adalah jalannya Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah, tunduk kepada syariatnya, ya, menikmati apa yang dihalalkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan ujungnya akan mendapatkan surga yang abadi. Dan surga dengan segala macam kenikmatannya. Saya sudah sebutkan pada bulan yang lalu, kalau mau kembali ke playlist YouTube kami, itu sudah pernah kami bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ada 30 bab tentang surga, 33 bab tentang neraka. Tinggal cari di playlist YouTube kami, klik lalu cari buku bedah Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Panjang lebar kita jelaskan dari pintu gerbangnya surga, taman-tamannya, permadaninya, dipan-dipannya, para pelayan-pelayannya, istanahnya, sungai-sungainya, segala macam hal. Kenikmatan yang abadi, dan itu hanya sedikit berusaha di dunia dengan ibadah sebagaimana yang kita paparkan dan akhirnya masuk ke sana abadi selamanya. Di dunia ini kepemilikan sementara. Ibu punya motor, mobil, rumah atas nama ibu. Tapi begitu kita meninggal, selesai, pindah ke tangan orang. Berapa banyak rumah yang sudah kita beli misalnya, atau kendaraan tadinya atas nama orang lain. Tapi udah selesai, seperti itulah. Tapi di akhirat, di surga, itu kepemilikan abadi. Sekali kita punya istana itu, selamanya milik kita. Tidak ada pindah tangan lagi, karena tidak ada kematian lagi. Makanya Allah selalu hubungkan surga dengan khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Supaya orang berpikir, ini kepemilikan abadi. Dan ini satu hal yang luar biasa. Tidak perlu takut mati, tidak perlu takut tua. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya. Tidak akan sakit fisiknya. Bahkan Nabi SAW mencikal lebih dalam. Tidak ada meludah, tidak ada beringus. Gak ada yang jorok-jorok lagi gitu. Bahkan makanan dan minuman yang mereka konsumsi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Nggak ada WC di surga. Kita nggak butuh itu. Kita makan makanan nggak jadi kotoran. Kalau yang tidak dibutuhkan oleh tubuh keluar dalam bentuk peluh atau keringat, itu lebih wangi dari kasturi. Jadi kehidupan abadi yang luar biasa. Dan saya sarankan buat diri saya dulu, kemudian ibu-ibu sekalian juga selalu ulang-ulangi, dengarkan tentang ceramah surga, tentang neraka. Jadi kita tahu ini loh, tujuan utama saya itu. Nah, dengan mengikuti jalannya Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat itu. Dan itu sifatnya sebentar sekali. Kata Nabi SAW, sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendal kakinya sendiri. Tali sendal. Dan neraka lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Ini
Nabi SAW jelaskan agar seseorang faham. Sedikit sholat, puasa, ibadah, ajal datang, mati masuk surga. Kan sebentar sekali. Orang buat dosa, zina, riba, mengganggu orang, segala macam, mati masuk neraka. Begitu gampangnya orang masuk surga, begitu gampangnya orang masuk neraka. Maka harus kita hati-hati sekali. Waktu kita terbatas, harus jeli. Ya. Kalau Allah berikan ketampanan, kecantikan, kekayaan, kedudukan, bukan untuk melanggar, bukan untuk maksiat. Ya. Tapi untuk justru digunakan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah gambarkan Nabi Yusuf alaihissalam, manusia tertampan di dunia, dipakai untuk ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi, para sahabat, para sahabiat, mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Dan itu akhirnya mereka bahagia di dunia, mereka juga akan dapatkan yang terbaik di akhirat. Sementara orang-orang yang kafir, ya, mereka walaupun tampan, mereka walaupun cantik, akhirnya habis kehidupan mereka dalam kemaksiatan. Di dunia mereka rugi, di akhirat mereka juga rugi. Nanti akan kita paparkan lebih panjang lebar tentang masalah efek amal saleh dan efek daripada dosa itu. Kembali ke poin tadi dulu. Jalan pertama jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujungnya kalau ibu patuh kepada Allah akan masuk ke dalam surga abadi. Dan itu sangat mudah. Tidak ada yang sulit. Kayak tadi sholat duhur sebentar sekali. 5-10 menit selesai. Duduk majelismu 1 jam, 2 jam, 1 jam selesai. Sebentar mungkin keluar berzikir, sebentar lagi silaturahim keluarga, sebentar bakti sama orang tua, sebentar ziarah ziarah kuburan misalnya, sebentar jenguk orang sakit, apa saja, semuanya mudah dan enak saja dilakukan gitu. Meninggal, ajal datang yang kita tidak tahu kapan datangnya, bisa hari ini, bisa detik ini, bisa lusa, bisa kemudian kita akan dapatkan surga tersebut. Juru bicaranya Allah yang menyampaikan apa yang Allah inginkan supaya kita masuk ke dalam surga, para nabi-nabi dan rasul. Dan penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan para da'i. Ibu-ibu hadir di pengajian begini, ya, atau pengajian yang lainnya, siapa saja da'i yang menyampaikan, siapa saja seorang alim menyampaikan, maka pasti yang dipandu Allah berfirman, Rasulullah bersabda, buat ini bu, jangan buat ini bu, kan gitu. Maka itu jalannya para rasul, itu ajaran para rasul, dan juga akan menyampaikan kita ke jalan Allah, ujung-ujungnya surga. Ini jalan yang benar. Enggak ada jalan yang ketiga, enggak ada jalan yang kedua untuk benar, cuma satu ini saja. Sibuk dengan amal saleh, belajar dari para ulama dan alim, itu adalah jalannya para nabi-nabi, dan akhirnya mengajar kita ke jalan Allah dan ujungnya surga. Yang kedua jalan sesat, dan jangan disentuh jalan ini. Jalannya iblis, enggak ada jalan ketiga. Iblis ini golongan yang fasik dari kalangan jin. Memang Allah sudah bocorkan dalam surah Al-Baqarah bagaimana dia membangkang kepada Allah Azza wa Jalla waktu disuruh sujud kepada Adam dan seterusnya. Intinya orang ahli neraka ya iblis. Dia pemimpin orang-orang di neraka nanti. Dia akan memandu orang ke neraka. Neraka dengan segala macam siksaannya. Orang yang anggap neraka itu ringan, itu orang bodoh sekali. Ya, saya sering kasih contoh di pengajian kalau kita pakai korek gas kecil. Tentu ini tidak boleh dijalankan ya. Tapi cuma dikasih ilustrasi. Kalau kita bakar korek gas kecil dan kita taruh jempol kita saja, hitungan detik sudah panasnya luar biasa. 1 menit bisa matang ini, butuh operasi untuk mengembalikan, itu pun belum tentu sempurna kulit kita. Itu baru sedikit, bagaimana kalau seluruh tubuh dibakar dengan api, disiksa, tidak ada kematian. Untuk orang masuk surga, masuk neraka nggak ada kematian. Jadi yang nikmati, nikmat selamanya, kalau yang siksa, siksa selamanya, ini berat sekali. Kecuali orang-orang yang memang orang muslim yang banyak dosanya, dibersihkan dulu baru masuk ke dalam surga. Tapi itu pun kita tidak tahu berapa ribu tahun mereka masuk ke neraka. Kalau bisa kita tidak lalui neraka langsung masuk surga, kenapa harus melalui neraka dulu? Gitu kan? Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini kalau ngikutin jalannya iblis, pasti ke neraka itu. Pasti ke neraka. Tidak ada sama sekali kenikmatannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yadhukunal mauta illa mautatal ula. Mereka enggak rasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Di dunia saja. Jadi tidak akan mati selamanya. Juga kata Nabi SAW, nanti akan didatangkan oleh malaikat satu sosok menyerupai domba. Kemudian sosok malaikat itu akan memanggil seluruh ahli surga dan mereka mendengarkan suaranya, wahai penghuni surga. Maka semua mata ahli surga menuju ke domba itu. Lalu juga malaikat itu memanggil penghuni neraka sambil mengatakan, wahai penghuni neraka, mata mereka semua menuju ke domba itu. Kemudian kata malaikat tersebut, apakah kalian mengenal ini? Maka mereka mengatakan semua serentak, kita semua akan mengatakan, di surga atau di neraka? Iya, kami mengenal, itu adalah kematian. Jadi nanti semua orang akan mengakui kalau dia sudah melalui kematian, toh akan mati.
akan diwujudkan. Lalu disembelihlah kata Nabi SAW domba tersebut, dan akhirnya malaikat itu mengatakan, wahai penghuni surga, nikmatilah surga kalian selamanya karena tidak ada kematian mulai hari ini, dan hai penghuni neraka, rasakanlah siksaan tidak ada kematian hari ini. Kalau maling di jalan digebukin oleh warga misalnya karena ketangkap, kalau dia masih hidup mungkin masih dipukulin, tapi kalau sudah mati nggak ada orang gebukin, karena orang tahu orang mati nggak rasa sakit kan. Di neraka nggak ada kematian. Jadi jangan konyol ini, selalu saja menganggap remeh, nggak apa-apalah, nggak apa-apalah. Sampai kapan nggak apa-apa ini? Harus selamatkan diri kita, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Juru bicara iblis, dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat, berteman sama mereka pasti ke jalan iblis, pasti neraka. Clear, selesai. Tentukan dari sekarang. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, usahakan setelah tahu ini istiqomah. Yang lalu kan kita bahas itu ya, di poin keempat itu masalah istiqomah. Bagaimana kita konsisten setelah tahu kebenaran, ikuti saja. Ini masih mukaddimah ya. Saya berikan penjelasan sedikit, mereview lagi tentang pentingnya menyadari alam kubur itu pasti benar ada, dan bagaimana kita menentukan keputusan jalan hidup kita. Setelah pengajian begini bubar, udah saya ikuti jalannya Allah, saya ingin surga. Udah sibuk dengan itu. Semua godaan yang membuat kita menyimpang jauh dari jalan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan ikuti. Bagaimanapun godaannya, karena godaan ini akan membawa ke neraka gitu. Jadi nggak mungkin bisa bertemu satu sama yang lain, seperti minyak sama air. Ibu kalau cenderung dengan jalan Allah, maka ibu akan tidak suka jalan syaitan. Ibu kalau cenderung dengan jalan syaitan, tidak akan suka jalannya Allah, kan begitu. Muslimah kalau sudah pakai jilbab, dia tahu ini diperintah Allah dan dia nikmati, maka saya yakin sekali, Anda mungkin juga punya jawabannya. Kalau Anda sudah selalu pakai hijab di depan yang bukan mahram, satu waktu Anda duduk di ruang tamu, ada laki-laki nyelonong bukan mahram, lalu kelihatan sedikit rambutnya, menyesal lah kira-kira? Itu kan karena kita sudah menikmati jilbab itu kan. Pasti perasaan untuk menyukai buka jilbab di depan umum itu sudah hilang. Kan perintahnya pakai jilbab, larangannya buka jilbab kan gitu. Berarti buka jilbabnya sudah hilang. Gak mungkin ibu mau sudah pakai hijab lalu tiba-tiba keluar di jalan tidak pakai hijab lagi. Pasti merasa bersalah kan gitu. Nah sebaliknya kalau orang menikmati tidak pakai hijab itu, dengan baju terbuka, dengan segala macam model yang mereka lakukan, maka mereka nikmati, hilang kenikmatan hijabnya. Malah mereka akan menganggap, kok orang itu nggak pakai jilbab besar, nggak rasa panas apa, dan segala macam. Ini nggak bisa ketemu ini. Seperti minyak sama air, nggak mungkin. Orang yang azan komitmen, azan sholat, tidak mau tahu. Apapun pokoknya saya tidak mau, saya tahu saya mau sholat, Allah perintahkan. Maka lawannya meninggalkan sholat, kan begitu. Pasti perasaan meninggalkan sholat itu sudah hilang. Karena kita komitmen mau berpegang pada ini. Bahkan kalau orang komitmen begitu azan langsung sholat, dan ibu coba terapkan dalam hidup itu. Sebagaimana hadis Bukhari, kata Nabi SAW waktu ditanya amal apa yang paling afdol. Kata Nabi SAW, sholat pada awal waktunya. Azan, sholat, selesai. Mau siapapun tidak boleh ada negosiasi. Orang tua kita saja yang kita harus bakti sama mereka, itu kalau azan, hak wajibnya Allah, nggak boleh kita dengar, nggak boleh kita ikuti orang tua kita. Kita harus sholat dulu. Kalau ketemu hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, yang kita dahulukan adalah hak wajibnya Allah. Kalau kita lagi sholat duhur, ibu kita panggil, ayah panggil, nggak boleh kita batalin. Beda kalau hak sunnahnya Allah, kita lagi sholat sunnah, ibu dan ayah panggil, kita batalin. Tapi kalau yang wajib nggak bisa, gitu kan? Kalau kita sudah nikmati sholat itu, saya sangat yakin kita sepakat kita tidak akan tinggalkan sholat itu kan? Karena perasaan pelanggaran ini nggak mungkin. Masa orang sudah komitmen jaga sholat 5 waktu, tahu keutamanya, terus tiba-tiba hari ini dia kerja, besok dia tidak mau sholat seharian, kan tidak mungkin. Karena hilang perasaan yang maksiatnya ini kan gitu. Terbalik, kalau orang yang sudah nikmati tinggalin sholat, dia rasa itu sebuah kenikmatan, dia malah heran, kok orang ini sholat terus ya, gak capek apa gitu. Bagi dia begitu, hilang kenikmatan ibadahnya, ini gak bisa ketemu. Nah ibu jangan ada di tengah-tengah gitu. Taat iya, tapi maksiat iya. Maka hilang kenikmatannya itu. Ya, hilang kenikmatan. Kalau mau betul-betul merasakan kenikmatan iman, manisnya iman harus maksimal. Udah sekali hijrah, nggak usah buka lagi pintu-pintu dosa. Selesai. Mau teman-teman buruk, mau tontonan, mau apa yang didengar, habis semua. Selesai, tutup. Saya sering kasih gambaran di pengajian begini supaya mudah difahami. Ibaratnya sebuah ruangan. Ruangan itu jebol temboknya. Ada satu ruangan, ibu di situ jebol temboknya.
Ada dua opsi supaya ibu selamat dari udara dingin, dari nyamuk, dari lalat, dari apa saja ya. Yang pertama kurang efektif, yang kedua efektif. Yang kurang efektif ini ibu pakai selimut saja. Ya. Ambil selimut pakai. Tapi ini masalahnya belum clear karena temboknya masih terbuka kan gitu. Kalau kita pakai selimut terus tertidur, selimutnya terdorong, nyamuk bisa datang, air hujan bisa masuk, betul nggak? Ini kurang efektif. Ini ibaratnya orang yang mau hijrah, tapi dia masih buka pintu-pintu berteman sama teman-teman yang buruk, masih mau buka pintu dosa. Nah, seperti orang yang cuma pakai selimut, setiap saat dia bisa tergoda lagi. Benar nggak? Benar nggak ini? Nah, sekarang contoh yang kedua, ini yang efektif. Ibu harus tutup tembok itu. Ambil batu bata, tutup, lengkap tutup semua, selesai. Biar nggak pakai selimut aman. Nah itu maksudnya tutup semua pergaulan-pergaulan buruk itu, pintu-pintu dosa supaya selesai, clear. Kalau enggak masih terus tergoda, masih komunikasi, masih lihat, masih dengar, nggak apa-apa, itu nggak bisa. Kita ini lemah, manusia ini lemah. Jangan ibu anggap dirinya ibu kuat, kita sensitif sekali. Terus nonton 2 jam film India tidak terpengaruh, bohong, nggak mungkin. Lama-lama ibu lantunin juga lagunya, hafal lagunya, ikut tariannya. Kagum sama tampannya si artis laki-laki. Masa artis mau didatangkan jelek? Gak ada yang nonton. Harus tampan, harus cantik gitu kan. Harus hebat. Memang begitu jualan mereka. Tapi kalau kita buka, masalahnya kenikmatan ibadah kita terganggu. Gak bisa. Iman itu bu, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Begitu. Makin kita taat sama Allah, makin terasa tebal iman itu. Makin dekat sama Allah, makin nyaman, makin mudah menangis, makin suka berdoa, makin takut kalau masuk neraka gitu. Itu bertambah dengan amal saleh. Tapi kapan kita buka pintu dosa, itu akan hilang, berkurang sedikit demi sedikit. Itu sering saya kasih gambaran kan 2 timbangan, amal saleh dan dosa. Kalau amal salehnya lebih tinggi, dosanya di bawah, maka kita akan rasakan kenikmatan iman. Ini harus kita yang usahakan. Kalau terbalik, dosanya lebih tinggi, amal solehnya rendah, maka tidak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah itu. Enggak mungkin. Sholat asal jadi, kapan dia mau saja. Enggak bisa karena dosanya masih lebih besar. Berimbang pun sama. Enggak akan pernah merasakan nikmatnya amal soleh dan juga tidak akan merasakan dosa itu sendiri. Gitu kan. Jadi sebaiknya kita tentukan jalan kita tentunya ya. Jadi ini dalam pembukaan yang perlu kita garis bawahi. Kembali juga saya ingatkan, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini sudah sering ya, kita ingatkan ya, tentang tujuan kita diciptakan. Jangan lupa daripada itu. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Allah kekalkan dalam Al-Quran, ini tujuan kita ada di muka bumi ini. Tidak ada tujuan lain. Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan, kata Allah. Kalian ada di muka bumi ini, hai laki-laki, hai perempuan, dari suku manapun, ya, bagaimanapun kondisi ekonominya, sosialnya, semuanya. Tujuannya hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Jadi memang kalau ada yang tanya, apakah saya diciptakan untuk sholat Ustaz, untuk haji, untuk umrah, untuk zikir, baca Quran, hadir majelis ilmu? Iya, nggak ada tujuan lain. Nggak ada tujuan lain. Itu duduk-duduk omong kosong sama teman-teman, makan, minum, itu pernak-perniknya. Kenapa pernak-pernik didahulukan, pelengkap hidup, lalu tujuan utama ditinggalkan? Demi untuk ngobrol sama teman, sholat ditunda. Demi untuk meeting, sholat bahkan ditinggalkan. Ada beberapa ikhwah yang mengeluh begitu. Dia kerja di perusahaan, Jumat, karena pemilik perusahaannya orang non-muslim, disuruh meeting. Itu pas waktu Jumat. Ya, luar biasa ini. Harus apa yang dilakukan Ustaz? Saya katakan keluar dari situ. Kalau emang itu sudah rutinitas, keluar. Kenapa harus takut? Rezeki sudah ditentukan. Kita seakan-akan mau mengejar pernak-perniknya hidup hanya karena meeting, akhirnya nanti mungkin dapat ekstra bonus, berapa sih dihitung lemburannya per jam. Tapi kita tinggalin sholat wajib yang Allah akan pertanggungjawabkan, minta pertanggungjawab hari kiamat, kan tidak mungkin, gitu kan? Berapa banyak muslimah yang buka hijabnya hanya karena masalah ekonomi. Kenapa? Cari pekerjaan yang bisa mendapatkan pendapatan yang baik, atau menikah sehingga Allah bukain pintu rezeki karena suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kan begitu. Ini harus hati-hati, jangan sampai pernak-perniknya hanya membuat kita dahulukan dan yang utamanya tujuan kita tinggalkan. Dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115,
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kalian tidak mati? Lalu tidak ditanya waktu setiap detik yang kita lalui dengan hal sia-sia tidak akan ditanya? Atau amal soleh yang dikerjakan tidak dapat balasannya? Tanda tanya ini, ya. Dan kalian tidak akan kembali kepada kami. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, terjemahnya kurang lebih, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah? Begitu saja lahir, omong kosong saja, gak ada sesuatu tujuan. Nah, itu rugi sekali kalau orang tidak faham tujuan dia ada di sini, ya. Di muka bumi, kenapa dia lahir dari rahim ibu ini, kenapa dari sperma ayah itu, kenapa sudah ada air, ada udara, ada waktu terbatas, ada makan, ada minum, begitu saja. Itu orang-orang kafir, orang muslim tidak boleh seperti itu. Dia harus tahu ada tujuan dia diciptakan. Kata beliau, makna ayat tadi, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kata beliau, maknanya, tafsirnya, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah? Tidak untuk beribadah kepada Allah dan juga tanpa ada balasan darinya? Tanda tanya. Nah, tidak mungkin gitu. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Qiyamah, mirip dengan ini ayat 36. Surah Al-Qiyamah ayat 36, bunyinya, ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tanda tanya. Surah Al-Qiyamah sudah turun dari 1400 tahun yang lalu, Bu. Allah ingatkan dari kita di masjidnya, di rumahnya ini pada kesempatan ini. Saya juga diingatkan dan ibu-ibu juga diingatkan. Ya. Mungkin kalau ada bapak-bapak yang ikuti pengajian kita di belakang, juga sama. Mohon maaf Pak, saya karena lihat mayoritas memang hadir ibu-ibu ya. Maka Allah mengatakan, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban, tanpa ditanya, gitu kan? Lalu apa perkataan Imam Syafi'i tentang tafsir ayat ini? Beliau mengatakan, la yu'mar wa la yunha. Apakah mereka mengira bahwasanya tidak diperintah dan tidak dilarang? Tidak ada sesuatu yang harus dia kerjakan dan tidak ada sesuatu yang harus dia tinggalkan. Kemudian ulama lain menambahkan, wala la yusabu wa la yu'aqab. Mereka mengira bahwasanya mereka kalau buat baik mereka tidak dikasih balasan, dan kalau mereka buat dosa mereka tidak dihukum. Apakah itu yang mereka maksudkan? Gitu kan. Maka ini poin penting yang harus kita perhatikan sama-sama, ya. Jadi harus hati-hati sekali dengan hal-hal seperti ini. Baik, yang kita bahas pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, tentang masalah dari sekian kunci sukses, ya, di alam kubur. Kita akan masuk yang kelima, ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan di sini, tentunya ada 44, ya, kiat agar selamat dari siksa kubur. Kita akan masuk yang kelimanya, yaitu amal-amal saleh. Nah, inilah tadi yang kita sedang titik beratkan dan saya kasih mukaddimahnya tentang tujuan kita diciptakan. Memang untuk mengabdi, memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita panjang lebar insyaAllah menambahkan beberapa ilmu tambahannya sebagai syarah atau penjelasannya. Di halaman 20, di situ penulis menulis angka 5 amal-amal saleh. Lalu beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 27. Ini surah nomor 14 ya. Yang bunyinya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat, ya, apa yang dia kehendaki. Maksudnya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini ayatnya dulu terjemahan. Al-Allama As-Sa'di. Al-Allama maksudnya seorang alim, Bu, ya. As-Sa'di ini nama seorang ahli tafsir. Sudah meninggal beliau, tinggal di Saudi dunia. Beliau mengatakan makna daripada surah Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dia
besar itu kata ganti Allah ya, bagi yang pegang bukunya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa dia meneguhkan hamba-hambanya, N-nya juga besar berarti kata ganti Allah, hamba-hambanya yang beriman, yakni orang-orang yang menunaikan kewajiban mereka ya, berupa keimanan hati yang sempurna dan yang menuntut dan membuahkan adanya amal-amal anggota tubuh. Allah meneguhkan mereka di kehidupan dunia saat berbagai syubhat datang dengan cara memberikan bimbingan kepada keyakinan, dan saat syahwat menerpa dengan cara memberikan keinginan yang kuat untuk mendahulukan apa yang Allah cintai daripada hawa nafsu dan keinginannya. Ini di dunia. Maksudnya jadi makna tafsir daripada ayat Ibrahim ayat 27 ini. Ya, beliau mengatakan Syekh Sa'di rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bagi hamba-hambanya yang coba mendekatkan diri kepadanya, belajar, kayak ibu sekarang duduk begini belajar, mau faham apa sih yang Allah perintahkan, apa yang Allah bolehkan, apa yang Allah larang, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka beliau mengatakan Allah mengabarkan di sini, Allah akan kokohkan lisan orang-orang beriman dan sikap-sikap mereka dengan adanya keyakinan dalam hati keimanan, sehingga membuat anggota tubuhnya selalu mau melakukan amal-amal saleh ya. Dan ini bagi orang-orang yang memang mau beramal saleh. Siapa yang mau beramal saleh Allah mudahkan buat dia. Siapa yang mau buat maksiat itu urusan dia. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan beramal saleh, siapa yang mau kufur silahkan, tapi nanti semua ada konsekuensi tanggung jawabnya. Begitu juga beliau mengatakan, dan juga Allah ya, tadi sampai di saat syahwat menerpa dengan cara memberikan keinginan yang kuat untuk melakukan apa yang Allah cintai daripada hawa nafsu keinginannya. Sedangkan itu di dunia. Di akhirat nanti Allah akan meneguhkan di atas agama Islam saat kematiannya dan mengaruniakan kepadanya husnul khatimah atau mati yang baik. Lalu di alam kubur saat menjawab pertanyaan dua malaikat sehingga dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, yaitu saat mayit ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Allah membimbing mereka kepada jawaban yang benar, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Jadi maksudnya di sini kalau orang sibuk selama dia hidup belajar kemudian dia beramal saleh, maka Allah akan mudahkan dia kokoh selama dia hidup. Kayak ibu belajar sekarang ini, terus tidak pernah berhenti belajar, sehingga dengan bertambahnya ilmu, kan pondasi iman itu ilmu ya. Untuk memunculkan iman ibu, supaya ibu mau rajin ibadah, mau mengerjakan yang diperintahkan, mau nikah yang larang, itu butuh iman kan. Pondasinya iman itu ilmu bu. Tanpa ilmu nggak bisa. Kalau tidak hadir majelis ilmu begini, nggak dengerin ceramah, nggak bakal ada imannya gitu kan. Makanya Nabi SAW selalu buat pengajian, beliau sampaikan wahyu sehingga sahabat itu muncul keimanannya. Nah iman ini kalau sudah datang semua bisa berubah. Orang buruk jadi jelek, penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, semua jadi baik. Penjahat, pelaku maksiat pun bisa taubat kepada Allah. Itu dengan adanya keimanan. Maka seperti itu. Nah di ayat ini dalam surah Ibrahim ayat 27, kalau orang sibuk dengan ilmu dan amal saleh, Allah akan kokohkan hati mereka. Walaupun badai syubhat, maksiat, hawa nafsu menerpa, mereka bisa kokoh di dunia ini. Ya. Ibu kalau ditanya, kenapa ibu pakai jilbab? Ibu punya jawaban, karena sudah belajar. Oh ini kan Allah wajibkan. Kenapa ibu sholat? Ibu bisa jawab. Kenapa ibu puasa? Kenapa ibu sedekah? Kenapa? Ibu bisa jawab. Nah itu Allah kokohkan dengan cara kita belajar. Dan dengan itu juga di akhirat nanti, dari surah Ibrahim juga sampai ayat 27, lanjutannya, dan juga di akhirat Allah akan kokohkan mereka dari pertanyaan mungkar nakir ya, di kuburan, mereka mudah untuk menjawab, dan juga nanti di akhirat selamat karena timbangan amal solehnya lebih berat daripada amal dosanya. Kemudian penulis mengangkat hadis Nabi SAW tentang ini, menjelaskan kepada kita tentang pentingnya orang sibuk dengan tujuan dari diciptakan tadi, amal solehnya, karena amal soleh akan dia nikmati selama di dunia dan juga akan menjadi teman dia di kuburan. Ya. Sementara yang lain yang selama ini juga kita jaga hubungan seperti dengan pasangan hidup, dengan orang tua, dengan anak-anak, ataupun misalnya harta yang kita kumpulin
bangga karena punya emas sekian banyak, karena punya tabungan sekian banyak. Itu semua akan meninggalkan kita pada saat kita meninggal dunia. Nah, itu hadis yang diangkat oleh beliau di halaman 21 dan hadis itu diriwayatkan ada footnote nomor 6 ya, di halaman 22-nya ada tulisan kecil di bawah muttafaqun alaih. Kalau yang sudah tahu alhamdulillah. Di halaman 22 ada tulisan kecil di bawah footnote nomor 5 muttafaqun alaih. Kalau yang sudah tahu alhamdulillah. Kalau yang belum tahu muttafaqun alaih artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Kembali ke halaman 21, saya bacakan dulu hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Mayyit itu pasti akan diikuti oleh 3. Yang kedua kembali pulang, tidak akan tinggal bersama di kuburannya. Dan hanya 1 yang akan tinggal bersamanya. Di dunia bersama, di akhirat juga akan bersama. Tapi yang 2 ini hanya di dunia, habis itu mereka tidak akan temani menuju ke akhirat. Dia diikuti oleh keluarganya. Suami, istri, anak, sepupu, siapa saja, kerabat, tetangga akan antar sampai ke kuburan. Selepas itu, setengah jam pulang. Ibu misalnya, kita ambil contoh langsung saja ibu, karena ibu mungkin semua orang tahu bagaimana kasih sayangnya pada anaknya. Ya. Sekarang kalau anak ibu meninggal, apakah ibu akan nginap sama-sama di kuburan? Akan pulang. Padahal cinta seorang ibu pada anaknya luar biasa gitu. Ya. Atau ayah pada anaknya, atau suami pada istrinya. Tetap aja nggak bisa. Sudah menjadi peraturan Allah, pasti keluarganya pulang. Sedih sehari, 2 hari, seminggu, sepekan, habis itu mulai berkurang, lama-lama juga sudah tidak sedih lagi. Gitu kan. Yang kedua hartanya. Juga yang selama ini dia kerja di dunia akan hanya sampai di pagar kuburan, misalnya mobil dia, atau mungkin cuma tinggal di garasi rumah, mobil rumahnya. Orang cuma kenang, oh ini mobilnya dulu ya, ini baju dia, oh ini handphone dia, oh ini sepatu dia, selesai. Sehari, 2 hari, habis itu selesai. Dibagi ke orang, habis. Harta yang selama ini kita jadikan prioritas, yaitu ternyata tidak dibawa sampai ke kuburan. Gak ada juga manfaatnya. Orang mati dibawain emas untuk apa? Dia jadi tulang belulang. Gak bisa dia pamer, gak bisa dia jual, gak bisa apa-apa. Gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, dan amalnya ini akan tinggal sama dia. Lantas keluarga dan hartanya akan kembali pulang dan hanya tinggal amalnya. Nah kalau kita tahu amal yang akan menemani kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kan kayak gini sekarang, kita lagi pengajian, itu amal, sholat kita, puasa. Itu di dunia kita kerjakan, di kuburan akan menemani, di akhirat akan menyelamatkan. Kenapa ini kita tidak skala prioritaskan? Makna hadis ini, dahulukan amal-amal solehmu daripada keluarga dan hartamu. Itu makna hadis. Jadi amal soleh harus kita dahulukan. Ada tamu bertamu di rumah, bu. Masuk waktu sholat, bilang maaf ya sudah waktu sholat. Ayo kita sholat ya. Ajak mereka. Oh saya nggak enak sama tamu saya, dia masih asyik ngobrol. Kenapa harus begitu? Ajak dia sholat juga. Walaupun dia tidak sholat, mungkin dia jadi malu ikut sholat akhirnya. Ya apa? Habis sholat duduk ngobrol lagi. Sholat 10 menit saja. Kenapa harus mendahulukan dunia daripada akhirat? Teman itu yang ibu anggap sebagai seorang sahabat, paling jauh dia di kuburan. Anggaplah dia nangis, dia sedih. Habis itu dia pergi. Dia kembali pada pasangannya, kembali pada aktivitasnya. Dia tinggalkan kita sendiri. Gak ada yang temani kita. Justru sholat yang ibu tunda karena ngobrol sama dia itu yang akan temani kita. Kan terbalik ini. Makanya tadi saya bilang ditiberatkan di mukadimah kita, ingat tujuan utama kita diciptakan memang untuk mengabdi sama Allah. Dan jalan menuju ke Allah ini dengan kita mengabdi surga nanti. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia boleh dinikmati kok. Tadi sudah saya singgung juga kan, bagaimana orang-orang muslim disuruh nikmati yang terbaik di dunia. Tidak dilarang pakai baju bagus, tidak dilarang makan yang enak, yang penting 5 huruf halal. Jangan jauhi yang 5 huruf yang lain haram. Dan halal jauh lebih banyak, kan gitu. Itu poinnya. Maka harus kita fahami ini. Penulis selalu mengatakan maksud amalnya tinggal bersamanya adalah ia masuk bersama pemiliknya ke dalam kuburannya. Jika amalannya saleh, maka ia akan bermanfaat baginya. Namun jika sebaliknya, maksudnya amalnya buruk, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Karena yang berbohong, yang menipu, yang zina dia sendiri. Dia bertanggungjawabkan amalnya. Hadits ini sangat jelas. Berisi motivasi untuk melakukan amal-amal saleh agar ia menjadi pendamping yang menenteramkan dan berguna di alam kubur.
Amal soleh ini akan mendatanginya di alam kubur dalam wujud seorang laki-laki. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara radhiyallahu anhu yang panjang. Ini berarti bukan, jangan dibayangkan laki-laki kayak di dunia, tapi wujudnya mirip seperti laki-laki. Jadi jangan ibu bilang, "Loh, saya kan perempuan, masa di kuburan ditemani sama laki-laki?" Bukan. Wujudnya saja. Wujudnya seperti wujud laki-laki, tapi itu adalah gabungan amal soleh kita. Sholat, puasa, haji, umrah, semua digabung jadi wujud kayak manusia gitu. Ya. Maka dia akan datang. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Al-Bara. Al-Bara ini nama sahabat Nabi. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yang panjang sekali. Tapi di sini diringkaskan sebagaimana telah disebutkan sebagiannya di atas di hadis tadi. Nabi SAW bersabda, wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab, tayyibur rih, fayaqul, abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Fayaqul lahu, man anta? Fawajhaka alwajhu yaji'u bil khair. Fayaqul, ana amaluka salih. Fayaqul, rabbi akimis sa'ata hatta arja ila ahli wa mali. Itu hadis ini panjang dan pernah kita singgung ya. Saya lihat hadis ini disebutkan di sini, ada juga hadis nanti ini disebutkan lagi, diulangi mungkin di poin ke-11, poin ke-12 nanti ada lagi pengulangan tentang masalah hadis tapi lebih panjang gitu ya. Terjemahannya, kalau mayit sudah masuk ke kuburan, lalu mayit mukmin tersebut didatangi seorang laki-laki yang tampan, wujudnya begitu, berpakaian bagus dan beraroma harum ya. Lalu dia berkata, maksudnya orang itu berkata, berbahagialah dengan apa yang akan membahagiakanmu. Jadi yang bicara itu orang itu, amal soleh itu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Bukan di dunia kau pernah dengar di ceramah, ya kalau di kuburan nanti akan masuk ditemani amal soleh. Nah ini sekarang nih kejadiannya. Lalu mayit itu bertanya, siapa kamu ini? Nah ini digambarkan kita semua nanti akan mengucapkan ini pada saat melihat amal soleh kita. Semua kita tidak ada pun kecuali akan mengucapkan yang sama. Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan, menggembirakan sekali, bercahaya, tampan, bersih, wangi. Lalu laki-laki itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Lalu orang itu mengatakan, si mayit, karena dia tahu ditemani oleh amal solehnya, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Maksudnya bisa masuk ke dalam surga dan kumpul dengan keluarga yang saleh, yang baik, yang mukmin, yang memang wajar masuk surga. Serta harta yang selama ini aku infakkan, aku mau lihat hasilnya di timbangan amal. Maka dia berdoa agar dipercepatkan hari kiamat. Nah, di sini ada di bawah nomor 72 HR Ahmad dan disesuaikan oleh Albani dalam Al-Mishkah di nomor 1630. Nah ini kurang lebih yang digambarkan oleh penulis. Kita akan tambahkan insyaAllah dengan tambahan lagi informasi dan syarah daripada apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Kedepannya bahasan kita poin nomor 6, poin nomor 7, 8, 9, 10, 11, semua yang rata-rata amal-amal rincian daripada amal soleh. Sekarang kita bicara tentang globalnya amal soleh. Karena nanti di poin yang setelahnya, di poin nomor 6 itu berzikir mengingat Allah, di poin ke-7 berdoa, di poin ke-8 sholat, yang ke-9 puasa, yang ke-10 zakat, yang ke-11 menebar kebaikan. Ini semua rincian daripada amal soleh. Nanti kedepannya berarti kita lebih masuk secara substansial. Supaya setiap jenis amal soleh ini ibu semangat untuk mengerjakan. Kita sekarang masih bicara globalnya amal soleh dan bahayanya maksiat itu sendiri. Baik, saya akan tambahkan teman-teman sekalian tentang masalah amal soleh. Kalau misal ada seseorang yang berpikir, tapi kan amal soleh itu berat Ustaz. Harus luangin waktu sholat, harus uduk dulu, tutup aurat, hadap kiblat. Ada syarat-syarat sholatnya ya, gerakannya, bacaannya segala macam.